Para sahabat, sekarang ini apa-apa digital, apa-apa ya, termasuk muncul pejabat digital, ada digital government tapi juga ada pejabat digital. Saya kira ini salah kaprah. Salah kaprahnya di mana? Bukankah itu kemajuan, itu milenial, itu canggih, ya memang begitu. Paradigma kita ini memang sudah keblinger. Apapun yang datang dari lokal itu dianggap tahayul, jadul, tradisional, kolot gitu ya. Yang datang dari padang pasir dianggap suci. Kemudian yang datang dari barat itu dianggap canggih, modern, maju, milenial ya. Ada istilah Gen Z kayak Gen Z, diesel itu aja itu. Ya, jadi kita tahu yang abadi dalam sistem pemerintahan itu kan ada pejabat politik dan ada pejabat administratif. Pejabat politik ini yang dipilih oleh rakyat. Elected official ya, ada presiden, ada gubernur, ada wakil rakyat, bupati, wali kota, kepala desa. Itu elected official. Ada juga yang ini ya, political appointed atau appointed politics ya. Jadi pejabat yang ditunjuk secara politik ya menteri lah ya. Menteri meskipun sebagian besar menteri ya otaknya ya teknokrat. Meskipun ada yang birokratik juga. Meskipun mereka sebenarnya pejabat politik juga sebenarnya. Tapi banyak politisi yang anti politik. Kalau politisi lebih banyak ngomong konsep-konsep cara berpikir teknokratik ya itu namanya politisi yang ini ya. Anti politik. Ini kan konyol ini ya. Nah, ada pejabat administratif. Ini yang diseleksi secara administratif, secara teknokratik juga. Berdasarkan kemampuan dan tugasnya adalah menjabarkan, melaksanakan terutama, mengeksekusi keputusan politik oleh pejabat politik. Jadi ini satu koherensi sebenarnya antara politik dan administrasi. Politik adalah soal kehendak, administrasi itu soal eksekusi supaya lebih efektif untuk mencapai tujuan, menghasilkan manfaat. Itu ya. Ini saya kira kita semuanya sudah tahu itu ya. Meskipun yang namanya administrasi dan birokrasi sebagai satu paket ini juga menjadi kekuasaan tersendiri. Pintu masuknya ini soal formulasi ini. Ya. Jadi kalau politik itu kan kalau ngomong kebijakan kan bisa bicara soal value, keberpihakan, bicara soal konteks, kontestasi, dan yang paling penting sebenarnya nanti memberikan interest sama nilai itu dalam konten kebijakan. Nah, konten ini menjadi pertaruhan ini, ya. Apakah nanti dia akan bermuatan tentang interest rakyat maupun nilai, entah nilai keberpihakan, kemakmuran, keadilan, kerakyatan dan sebagainya. Ini kan soal nilai gitu ya. Nah, di dalam konten ini juga ada formulasi. Ya, formulasi nah ini menjadi ajang para pejabat administratif termasuk para teknokrat. Sehingga ini kita sering terjebak kalau ngomong tentang kebijakan bagaimana kita memformulasikan. Formulasi lalu implementasi. Nah, formulasi ini biasanya nanti diserahkan pada ahlinya. Ahli yang sering tidak peka pada interest dan nilai. Ya, paling banter ya hanya nalar mereka, bukan naluri politik tetapi nalar akademik. Nah, ini biasanya terputus ini. Lalu di sini menjadi kekuasaan juga. Ingat bahwa kekuasaan itu tidak hanya di singgasana, tidak hanya di istana, tidak hanya di Senayan, tetapi di ruang-ruang kantor birokrasi itu juga kekuasaan. Birokrasi itu juga kekuasaan, teknokrasi juga kekuasaan. Jadi mereka kalau mengatakan kami netral secara politik itu bullshit. Ya. Jadi yang namanya administrasi, birokrasi, teknokrasi ini menjadi satu paket yang sudah canggih bagaimana mengisolasi politik. Jadi para politisi itu diisolasi dengan populisme. Bagaimana mereka itu berhubungan dengan rakyat secara dekat, secara populis. Tetapi yang namanya konten,
formulasi kebijakan itu ya diurus sama mereka. Sehingga nanti akan terjadi kesenjangan antara naluri, interest, dan nilai itu dengan nalar. Dan nanti semuanya akan jadi norma kebijakan. Oleh karena itu norma itu sering berbeda dengan kepentingan rakyat. Dengan nilai gitu ya. Ya itu tadi jebakannya menjadi digital. Jadi sekarang itu banyak ASN itu yang apa-apa serba digital. Misalnya pelayanan publik berbasis digital. Kata berbasis digital, berbasis elektronik ini ada di mana-mana ini. Ya, jadi mereka punya keyakinan baru. Kalau keyakinan lamanya kan bilang begini, kita harus bekerja atas dasar aturan hukum. Itu ya. Lalu generasi berikutnya kita harus bekerja atas dasar visi misi. Generasi berikutnya kita harus bekerja atas dasar data. Ya. Jadi data ya. Jadi membangun itu mahal kata mereka. Membangun tanpa data jauh lebih mahal. Nah, generasi yang baru bilang ini era disrupsi gitu. Kata disrupsi itu selalu muncul. Itu karena revolusi industri 4.0. Karena itu kaum milenial generasi sekarang itu yang termasuk yang generasi agak tua tapi ikut-ikutan juga latah. Itu mengatakan begini, di era disrupsi revolusi industri 4.0 ini kita harus bekerja dengan digital. Gitu ya. Nah, digital itu nanti ya lagi-lagi dia akan menciptakan big data, akan visi misi data itu akan dirangkum. Dan nanti ujungnya dibikin norma juga. Jadi ini maksud saya semacam penyepuhan gitu ya. Itu neoliberal itu kan begitu ya. Jadi barang lama disepuh supaya kinclong gitu ya. Supaya orang itu terbius, terpesona tetapi ya isinya ya tidak berpihak sama rakyat. Jadi tidak populer kalau ada pejabat mengatakan begini, kita harus bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu nggak akan populer. Yang populer ya digital-digital itu. Kalau training atau latsar atau apapun ya digital. Nanti proyek perubahan ya digital lagi. Orang mau bidding, melamar jabatan, makalahnya ya digital lagi. Ada seorang pejabat eselon 1 begitu bangga menceritakan, di kantor saya udah nggak ada kertas, paperless, semuanya serba digital, tinggal klik-klik aja. Saya tanda tangan nggak harus berada di kantor, dimanapun saya berada bisa tanda tangan. Itu kebanggaan. Ya. Ada juga pejabat yang mengatakan begini, kalau hari ini masih ada orang menolak digitalisasi itu artinya menolak kemajuan. Ya, tapi pasti pejabat itu tidak akan berbicara tentang kedaulatan. Tidak akan. Kedaulatan bangsa, kedaulatan republik, kedaulatan rakyat pasti nggak akan. Yang penting maju dan itu yang namanya digital government, digital itu atau government 4.0 ini kan sebenarnya ya impor. Teori resep impor dari barat. Ini Jenderal Polisi Bintang 3, Dharma Parengkun, ya selalu mengkritik itu skenario global untuk melemahkan kita. Beliau banyak menyampaikan kritik terhadap konsep entah itu digitalisasi atau netizen dan sebagainya. Yang kita butuhkan kata beliau itu ya citizen yang tatap muka, yang berdialog seperti di dalam podcast yang lebih cerdas ya bukan dengan media sosial, netizen semacam itu. Ya kita ini mengalami krisis sebenarnya, tetapi ya kata mereka krisis ini itu bagian dari disrupsi, bisa diatasi dengan digital. Ada juga kepala desa yang begitu bangga menjadi pejabat digital. Ya, itu diceritakan itu, punya web, punya perangkat, punya aplikasi, presensi, semuanya serba berbasis elektronik digital. Lalu saya kritik, Pak Desa, Anda itu pejabat politik. Saya tidak bangga Anda menjadi pejabat digital.
Saya lebih bangga Anda menjadi pejabat politik yang bergulat bergelut dengan rakyat, dengan hajat hidup orang banyak. Karena yang namanya digital itu yang nggak diperlukan oleh rakyat. Itu hanya untuk melayani kaum netizen, kelas menengah kota lah. Jadi kalau petani ngomong soal irigasi, soal pupuk, soal air, termasuk kebutuhan warga soal air yang semakin sulit. Ini essential services ya. Ini soal air, pangan, energi. Kan nggak bisa diselesaikan dengan digital. Yang basic service soal kesehatan, pendidikan, ya nggak bisa. Itu hanya sebagai supporting system aja. Tapi coba lihatlah bagaimana orang-orang itu marah di puskesmas. Layanannya begitu lama ya, karena memang manusianya banyak. Ya, jadi manusianya banyak, terus kemudian ya layanannya begitu-begitu. Jadi ya orang-orang seperti saya yang sudah menjadi warga negara ya buat apa ke puskesmas gitu ya. Jadi ini soal pelayanan semacam itu. Nanti soal pupuk yang langka, tani mengeluh, kita ini mau beli kok dipersulit. Itu memang bisa diselesaikan dengan digital government, pejabat digital. Ini soal sebenarnya untuk siapa toh? Digital itu. Ya memang dia berguna untuk promosi, untuk memudahkan proses administrasi. Tetapi yang namanya pemerintahan ini bukan hanya soal administrasi. Sehingga ini kalau misalnya soal services, ini kan ada esensial, ada basic, lalu ada administrative services. Ya paling digital itu hanya membantu yang administratif services itu, tapi dia tidak akan menyentuh, tidak akan membantu itu yang esensial, yang pemenuhan hak-hak warga negara untuk air, pangan dan ini ya, energi gitu ya. Termasuk yang tadi sudah saya sampaikan seperti pupuk, air, pangan dan sebagainya. Kalau ada krisis ya nggak bisa. Nah ini loh, maksud saya ini otak yang kelihatannya maju. Tetapi sebenarnya ini dungu, ini orang-orang pintar yang bodoh ini. Ya. Jadi ini artinya satu salah kaprah kalau orang itu begitu bangga pada digital. Bukan berarti saya itu enggak menggunakan perangkat digital, ya gunakan. Tetapi ya saya enggak akan bercerita kemana-mana, enggak harus promosi kemana-mana. Dan saya tidak harus mengatakan saya bekerja dengan basis digital. Enggak, saya lebih utamakan untuk berdialog dengan para kepala desa, dengan pamong, dengan petani dan sebagainya. Itu yang jauh lebih penting dan itu tidak akan tergantikan dengan perangkat digital. Jadi sekali lagi perangkat digital itu ya dia hanya sebagai supporting system atas layanan administrasi. Ya, dia sifatnya supporting system melayani. Jadi dia bukan sebagai tulang punggung, bukan sebagai platform, bukan sebagai basis. Dan kalau ada pejabat digital yang begitu bangga pada digitalisasi, itu sekali lagi itu hanya soal hasrat. Hasratnya mereka, gengsi dan pertunjukan. Saya kritik juga nih kepala desa yang begitu bangga pada websitenya, enggak penting. Ya, yang lebih penting itu ya ceritanya rakyat yang dilayani itu. Apakah soal kepentingan mereka itu terlayani atau enggak? Itu yang esensial sama basic. Jadi artinya ya kita ini sudah dari hari ke hari ya semakin keblinger. Katanya milenial itu ya mimik, leyeh, nurani, kolonial dan ini saya kira orang bisa maju tetapi yang namanya harkat kedaulatan adil makmur itu tidak akan tercipta. Ya, saya kira demikian.